Ribuan massa pro-Palestina memadati jalanan di Berlin, Jerman dalam aksi Hari Nakba yang berujung ketegangan dengan polisi. Mereka menuntut gencatan senjata di Gaza serta penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Ribuan aktivis pro-Palestina turun ke jalan Berlin dalam aksi memperingati Hari Nakba. Massa menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan mendesak pemerintahan Jerman menghentikan ekspor senjata ke Israel. Aparat kepolisian dengan perlengkapan anti huru-hara terlibat bentrok dengan demonstran saat iring-iringan massa melintasi jalanan kota. Sejumlah peserta aksi dilaporkan ditahan, sementara para demonstran terus menyuarakan dukungan bagi Palestina dengan membawa spanduk dan poster. Ich bin hier, weil die Palästinenser nicht alleine gelassen werden sollen mit ihrem Anliegen, mit ihrem berechtigten Anliegen darauf hinzuweisen, dass ihnen ihr Land gestohlen wurde und heute immer noch gestohlen wird. Und das ist für mich Solidarität und als Deutsche halte ich das für eine Pflicht, besonders weil Deutschland Waffen liefert, weil hier angeblich diese Staatsräson ist, Israel muss bedingungslos unterstützt werden, das teile ich überhaupt nicht und deswegen will ich meine Solidarität hier zeigen. Para aktivis menilai Jerman masih terlalu dekat secara politik dan militer dengan Israel, termasuk melalui dukungan senjata yang terus berlanjut. Aksi ini menegaskan meningkatnya tekanan publik di Eropa terhadap perang Gaza yang hingga kini belum menunjukkan tanda berakhir. Aksi bela Palestina juga menggema di jalanan London. Demonstran menyuarakan dukungan bagi Gaza, sekaligus mengecam kebijakan pemerintah Inggris yang dinilai masih berpihak kepada Israel. Ribuan demonstran pro-Palestina memenuhi jalanan pusat kota London dalam aksi memperingati 78 tahun Hari Nakba. Massa berbaris sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa berbagai poster yang menyerukan keadilan bagi warga Gaza. Dalam aksi tersebut, para demonstran menuduh pemerintah Inggris terlibat dalam dukungan terhadap operasi militer Israel di Gaza melalui hubungan politik dan penjualan senjata. So we're protesting about the British government's complexity in that, and we're protesting about the behaviour of the Israeli government, who are continuing the war on Gaza and continuing a war in Lebanon at the same time. And of course, they're absolutely instrumental in the American attack on Iran. So for all those reasons, it's been very important that people come out today. Aksi di London ini menjadi bagian dari gelombang demonstran global yang menuntut dihentikannya perang di Gaza dan diputusnya hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara itu di Austria, para demonstran turun ke jalan-jalan Wina pada hari Sabtu waktu setempat. Mereka memprotes partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Sejumlah warga Wina, Austria, pro-Palestina menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota. Kerumunan orang berteriak menolak partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Mereka menilai tidak ada tempat untuk orang yang mendukung genosida. I believe that Israel is committing a genocide, and I know for a fact that Israel is waging an illegal war against Iran right now. So just the same as we don't allow Russia to participate, we also shouldn't allow Israel to participate. There just should be the same standards should go for everyone. I feel ashamed for Austria, I feel ashamed for Europe as a whole, and I feel ashamed for us as a people, because I am convinced that we as Europe have the task to stand up against these things, and we should protest them in every way, shape or form as states and as people. You have to stand up against any human rights violations and against aggressive wars by any state. Austria should immediately, or the EU should immediately seize the cooperation agreement between the EU and Israel. Babak final kontes ini akan menampilkan peserta dari 25 negara. Kontes ini berlangsung di Wina setiap Sabtu malam. I would say it's not only singing. Everyone knows it's political, and everyone knows Israel is committing a genocide. And not only that, but all the European governments, also the Austrian government, are complicit in that genocide, justifying that genocide, and that's obviously reason enough to protest against that. Selain Austria, negara Spanyol, Irlandia, Slovenia, Belanda, dan Islandia juga memboikot kontes tersebut karena partisipasi Israel. Dan 3 stasiun televisi besar menolak
menayangkan acara musik langsung yang terbesar di dunia tersebut. Mereka pun menyerukan Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian kerjasamanya dengan Israel. Demonstran menekankan bahwa blok tersebut harus menentang setiap pelanggaran hak asasi manusia dan perang agresif oleh negara manapun. Arab Saudi mengecam tindakan provokatif yang dilakukan oleh pejabat pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Selain menari-nari di situs suci, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan para pemukim Israel juga mengibarkan bendera Israel. Pemerintah Arab Saudi mengecam tindakan provokatif yang dilakukan oleh pejabat pendudukan Israel. Sudah berulang kali Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Kecaman tersebut disampaikan melalui akun resmi media sosial X Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi mengecam apa yang disebut sebagai tindakan provokatif berulang di Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif tersebut seringkali dilakukan dengan kelompok pemukim ilegal di bawah perlindungan kepolisian Israel. Berulang kali Ben-Gvir mengklaim kompleks Al-Aqsa sebagai tempat beribadah kaum Yahudi. Tindakan ini seringkali mengundang kecaman dunia internasional, baik dari Palestina, Yordania, dan komunitas internasional. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah digelar di Auditorium HM Rashidi, kantor Kementerian Agama di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin langsung sidang isbat. Penetapan tanggal Idul Adha ini telah disepakati bersama dengan berbagai organisasi Islam di Indonesia. Tim Hisab Ruqyat Kemenak RI menyampaikan posisi hilal di seluruh Indonesia telah memenuhi kriteria. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Ya, pemirsa, seekor sapi kurban terlepas dan masuk ke dalam permukiman warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga yang panik melihat seekor sapi masuk ke dalam permukiman sontak lari kocar-kacir. CCTV milik warga merekam seekor sapi terlepas dan masuk ke dalam permukiman warga di Gang Simbang 1 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini sontak membuat warga panik dan kocar-kacir. Sapi yang terus berlari akhirnya terjatuh ke dalam saluran air. Bobot sapi yang besar membuat warga kesulitan dalam proses evakuasi. Diduga sapi yang terlepas ini adalah milik seorang pedagang hewan kurban. Warga lagi pada duduk di situ? Pada duduk, emang ngomongan pada duduk. Oh, itu pas dia lari gitu ketakut juga loh warga dong? Pas begitu dia lewat pada diuber, mau ditangkap. Oh, mau ditangkap. Orang pada kalau sapi kan kalau banyak orang kan takut. Oh iya, mungkin stres atau apa dong bang? Udah pada stres lah, kayak itu aja mau dipotong ya sapi kan begitu. Setelah berjibaku selama beberapa jam, warga akhirnya berhasil mengevakuasi sapi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.